Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang beriman di mana kau berada, kali ini channel Ruang Cerita akan membahas tentang mandi junub model ini berakibat fatal, tidak sah dan mendapat siksa neraka. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, and subscribe terlebih dahulu. Semoga channel Ruang Cerita bisa memberi manfaat bagi kita semua, amin. Gus Baha dalam ngaji terbaru membahas mengenai mandi junub, yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar seperti haid, nifas, dan berhubungan suami istri. Dalam pengajian Gus Baha terbaru itu, ia menuturkan dalam tausiahnya, masih banyak kalangan umat Islam yang belum memahami tata cara mandi junub yang baik dan benar. Ngaji Gus Baha terbaru itu memberikan pesan, agar suami istri harus memperhatikan mandi junub harus sesuai dengan syariat Islam. Ucap beliau, jangan sampai salah dalam tata cara mandi junub, sehingga berakibat fatal yaitu mendapat siksa neraka. Kata Gus Baha, mandi junub model seperti ini berakibat fatal, awas jangan sampai dilakukan. Gus Baha juga memberitahu kepada jemaah tata cara mandi junub yang baik dan benar sesuai syariat Islam. Kedepannya harap Gus Baha, tidak ada lagi kesalahan bagi suami istri ketika melaksanakan mandi junub. Kata Gus Baha, bagi suami istri wajib mengetahui tata cara melaksanakan mandi junub yang baik menurut syariat Islam. Ketika waktu mandi junub, ketika diawali dari kepala, ya sudah kepala itu awalul gusli, kalau kamu siram wajah dulu, ya wajah awalul gusli, ujar Gus Baha menjelaskan. Maksud dari awalul gusli adalah awal basuhan, dan pada saat itulah kita harus niat menghilangkan hadas besar. Pokoknya yang setiap bersamaan niat, itu awalul fardi, faham ya, terang Gus Baha memastikan. Maksud dari awalul fardi adalah hal pertama yang menjadi wajib, awalan wajib. Yaitu pada saat awal basuhan yang disertai niat. Tutur Gus Baha melanjutkan, bahwa suami istri akan masuk neraka jika hal ini tidak dilakukan dengan benar, karena menyebabkan tidak sah mandi junubnya. Jika mandi junubnya tidak sah, maka amal ibadah sholat dan yang lainnya menjadi tidak sah juga, bahkan berdosa. Ujar Gus Baha, sudah semestinya kita semua harus memperbanyak ikut kajian, sehingga kesalahan seperti hal ini dapat dimaklumi sebab manusia memiliki sifat khilaf. Lanjut Gus Baha, jika terdapat air mani yang menempel pada tubuh kita, maka jangan dulu disiram. Karena jika langsung disiram, maka air yang dipakai bersuci itu bisa berubah hukumnya. Misalkan ada sisa mani pada tubuh kita, jika langsung disiram, air yang melewati mani tadi berpotensi menjadi mutagoyir, berubah karena mani tadi. Ucap Gus Baha menegaskan dalam contohnya. Kata Gus Baha, syarat mandi junub atau wudu, itu jangan sampai ada sesuatu yang merubah air pada tubuh kita. Syarat mandi junub atau wudu memang seperti itu, jangan sampai ada sesuatu yang merubah air, semisal sabun, sampo, atau air mani tadi. Ungkap Gus Baha. Maka, jika kita sedang mandi junub itu harus fokus dulu, jangan pakai sabun atau sampo dulu sampai selesai adusnya. Karena ditakutkan akan merubah air pada badan kita yang sedang dipakai mandi junubnya. Makanya orang yang mandi junub banyak yang salah, jadi baru satu cucuran air malah langsung pakai sampo, ucap Gus Baha. Kata beliau, jika hal itu dilakukan maka junubnya menjadi tidak sah dan tidak menghilangkan hadas besar. Semua air ini menjadi tidak bisa menghilangkan hadas karena keadaan air yang tubuh kita tercampur sampo atau air mani. Gus Baha menjelaskan, itulah yang mengakibatkan orang yang tidak memakai tata cara yang benar akan mendapat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masuk neraka. Karena, mandi junubnya tidak sah dan itu berarti semua ibadah yang dilakukan menjadi tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk karena itu, kata Gus Baha, berhati-hatilah saat mandi junub, ketahuilah syarat-syaratnya dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Sehingga kita terhindar dari siksa neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mandi junubnya tidak sah dan hadas kita tidak hilang. Itulah pemaparan dari Gus Baha mengenai mandi junub yang baik dan benar sesuai syariat Islam. Cukup sekian dari channel Ruang Cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.